menghasilkan performa sepeda motor yang bagus, kita harus merubah sebagian dari performa sepeda motor. Di antaranya adalah kopling. Kopling ini bisa dibilang sesuatu spare part atau sesuatu part motor yang vital atau yang penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan tenaga motor menjadi lebih bagus. Di sini motor Satria F150 ini beberapa part yang lain sudah mengalami perubahan, diantaranya adalah setting karburator, setting kompresi, dan setting yang lain. Terus setting di bagian rasio gear juga sudah, dan sekarang akan kita upgrade di bagian kopling karena dirasa bisa lihat di sini koplingnya lembek. Ini sangat lembek sekali dan sentakannya tidak ada, jadi kita akan merubah, kita akan mengganti part kopling ini. Diantaranya adalah kampasnya akan kita ganti karena sudah terasa kurang jamak, dan pernya akan kita ganti dengan satu cara, yaitu sistem silang. Karena di sini sudah terdapat 5 per, originalnya 5 per, kita akan aplikasikan sistem silang yaitu 3 racing, 2 orisinil, agar supaya sentakannya bagus, cengkeramnya bagus, tapi dipakainya pun akan nyaman. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pembongkaran. Kita mulai bongkar di bagian blok. Anda bisa perhatikan pembongkarannya harus presisnya, harus teliti, jangan sampai baut-bautnya aus. Jadi harus menggunakan teknik atau trik yang sangat benar-benar hati-hati. Nah, di sini Anda bisa lihat. Jadi seperti saya bilang tadi, keadaan koplingnya sudah tidak enak. Jadi di sini Anda bisa lihat keadaannya sudah aus nih, kayak terbakar gitu. Kita lihat bagaimana kondisi dari kampas atau fiber koplingnya dan kondisi per koplingnya, kita lihat. Untuk motor Satria F150 ini mengaplikasikan kopling 5 per.
kita lihat, ini kampasnya sudah gosong, jadi sudah tipis. Di sini Anda bisa lihat, ini kampasnya sudah tipis. Jadi dengan kampas kopling yang tipis, performa motor meskipun tenaganya bagus, kita sudah upgrade sana sini, tapi kalau misalkan di bagian kampas ini kondisinya sudah kayak gini, jadi hasil transfer tenaga dari mesin untuk ditransfer ke roda itu melalui melalui putaran di kampas ini. Jadi kampas ini berperan penting karena untuk menyalurkan tenaga dari power mesin menuju ke roda itu melewati kampas kopling ini. Jadi ini kampasnya harus kita ganti. Terus per ini, nah ini pernya akan kita ganti. Sistem silang. Jadi untuk dua per kita masih kasih standar, 3 per kita kasih racing agar supaya enak dipakai, tapi sentakan dan hasilnya bisa bagus. Untuk masuk ke tahap pemasangan, Anda bisa saksikan terus, jangan sampai terlewat step demi step cara pemasangannya, karena dengan pemasangan yang benar juga celah-celah yang harus diperhatikan. Jadi saksikan terus, jangan sampai terlewat. Gaskeun. Sahabat racing, kita masuk ke tahap pemasangan. Di sini ini terdapat kampas kopling buat Satria F150. Kalau merek nggak bisa saya sebutkan karena nggak ada endorse-nya. Jadi di sini Anda bisa lihat, nah ini ada titik, jadi ada celah yang harus dibikin lurus, jangan sampai lurus biar pas, biar coak dari kampasnya bisa pas. Nah jadi pemasangannya ini harus lurus. Nah Anda bisa lihat, nah ini coaknya harus lurus ya. Kita pasang satu persatu. Tapi sebelum dipasang, kalau mau dipasang satu persatu jangan lupa ini dikasih pelumas. Nah, pelumas bekas nggak apa-apa, dikasih pelumas dulu, kasih dulu pelumas. Nah, seperti ini. Nah setelah dikasih pelumas dipasang. Ini coaknya disimpan di atas biar gampang. Terus untuk pasang di bagian besi ininya, rangkapnya jangan sampai terbalik. Jadi Anda tinggal pegang saja. Nah sisi yang runcing simpan di muka depan. Jadi ini yang runcingnya simpan di muka depan. Kita masukkan. Yang ini kita celup lagi ke oli. Terus kita pasang. Coaknya harus pas jak. Setelah terpasang rapat, ini kita pasang tutup kaki limanya. Ya. Nah sekarang masuk ke per. Nah ini per yang racing, yang tadi saya bilang mau dibikin silang. Ini yang racingnya 3, kita ambil yang originalnya 2. Ini yang bekasnya
buang saja. Kita pasang silang ya. Tuh di sini, satu di sini, satu di sini. Yang keduanya simpan saja. Terus bautnya kencangkan. Tahap pengencangan bautnya harus hati-hati dan usahakan kekencangannya sama tiap bautnya. Kalau nggak ada momen ya dikira-kira saja. Iya. Oke. Tahap pemasangan kampas kopling dengan pel kopling dengan cara silang tadi sudah beres. Sekarang kita masukkan blok penutupnya. Kita pasang bautnya sampai presisi. Oke, bautnya sudah kencang semua. Sekarang kita tinggal setel bagian kabel koplingnya, setel sampai dirasa enak menurut setelan masing-masing. Oke. Oke, sip. Anda bisa lihat di sini. Ini koplingnya udah enak, pantulannya sudah mantap. Nah, selesai sudah pemasangan kopling, setting di bagian kopling. Jadi semoga hasilnya memuaskan.